Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. PAKVA, sekarang dikenal sebagai Su-57, telah menjadi momok bagi Angkatan Udara Barat selama hampir 1 dekade ketika dalam masa pengembangan dan pembangunannya. Dan ketika pertama kali diterjunkan di medan laga Suriah pun, Su-57 menjadi pusat perhatian para intelijen Barat. Namun, sejauh ini Angkatan Udara Rusia belum menerima secara resmi Su-57 pertamanya. Sementara itu, Lockheed Martin telah membangun dan mengirimkan 171 jet tempur generasi kelima F-35. Sebagai pengganti Su-57, Angkatan Udara Rusia atau VKS saat ini memperoleh jet tempur generasi 4,5 yang kebanyakan dari keluarga Flanker, serta meningkatkan pesawat tempur generasi keempat mereka, termasuk berbagai varian Flanker. Ada juga MiG-29 Fulcrum dan MiG-31 Foxhound. Sukhoi kemungkinan tidak akan pernah membangun jumlah Su-57 yang diprediksi oleh analis Barat atau yang diinginkan Angkatan Udara Rusia. Menurut Robert Farley dalam tulisannya di The National Interest, akuisisi Su-57 melambat karena 2 alasan. Pertama, masalah teknis telah menyelimuti program tersebut. Ini dikarenakan industri penerbangan Rusia yang terbebani oleh warisan keruntuhan pasca Perang Dingin telah kesulitan dengan pengembangan dan pembuatan komponen siluman dan avionik canggih. Sebenarnya, masalah pengembangan serta riset untuk menyaingi kemampuan avionik Barat bukanlah sebuah halangan berarti bagi Rusia. Tapi, hal ini berkaitan dengan alasan yang kedua, di mana alasan kedua adalah ekonomi Rusia telah rusak akibat penurunan harga minyak dunia dan sanksi Barat yang berasal dari keputusan untuk merebut dan mencaplok Crimea. Secara keseluruhan, masih belum jelas apakah Su-57 akan mengancam dominasi Barat di udara. Munculnya F-22 Raptor ditambah saat ini harapan Amerika yang akan dibebankan pada pesawat tempur generasi kelima yaitu F-35 yang akan dijadikan sebagai tulang punggung armada udara Amerika menggantikan F-16 membuat pengembangan pesawat tempur generasi kelima sangat penting bagi Rusia. Persepsi akan kebutuhan ini menghasilkan kontrak pesawat tempur kepada Sukhoi pada 2002. Sukhoi berjanji akan menghasilkan pesawat tempur siluman dengan kemampuan manuver tinggi dan kemampuan super cruise yang dapat menandingi atau mengalahkan F-22 Raptor milik Lockheed Martin dalam pertempuran udara ke udara. Su-57 juga akan memiliki sistem avionik canggih, termasuk data link dan berbagai komponen peperangan elektronik. Secara keseluruhan, Su-57 tampaknya sangat mirip dengan F-22 dalam performa. Setelah beberapa tahun mengalami penundaan pengembangan, uji terbang T-50 yang merupakan nama prototipe pertama Su-57 dilangsungkan pada 2011. Sejak itu, Sukhoi telah menghasilkan 6 prototipe yang telah menghabiskan banyak waktu dalam uji terbang. Harapan awal memproyeksikan akuisisi 200 PAKVA untuk Rusia, 200 untuk India, dan jumlah yang tidak diketahui untuk negara lain. Namun, jet tempur itu terus dirundung oleh pertanyaan mengenai biaya dan performa mesin. Secara khusus, mesin yang diadopsi untuk pesawat ini awalnya tidak memberikan daya dorong yang cukup untuk badan pesawat, menyebabkan pesawat memiliki kekurangan daya dorong yang signifikan dibandingkan dengan pesawat tempur Amerika. Sampai saat ini, Rusia masih melakukan riset lebih lanjut mengenai mesin yang tepat untuk dipasang pada Su-57. Ini menjadi masalah yang lumayan rumit, karena mesin pada pesawat dengan spesifikasi siluman tentunya berbeda dengan pesawat tempur biasa. Selain kekuatan, aspek lain yang harus diperhatikan adalah mesin itu harus bisa tidak terdeteksi oleh radar musuh atau memiliki RCS yang rendah. Di sisi lain, Rusia kesulitan untuk menemukan pelanggan ekspor untuk Su-57. Hanya sedikit yang tampaknya tertarik pada saat ini. Harga pesawat yang masih lumayan tinggi, teknologinya yang belum terbukti, dan kapasitas produksi Rusia yang terbatas menjadikannya taruhan yang beresiko dibandingkan dengan generasi flanker yang sudah terbukti atau F-35 yang sudah mulai dikerahkan di medan laga sesungguhnya. Rusia tentunya tidak akan gegabah menurunkan pesawat ini dalam medan laga yang seharusnya. Karena jika sampai terlihat atau terdeteksi oleh musuh mengenai kekurangan dari pesawat ini, maka reputasi besar Rusia yang menjadi taruhannya.
Kita tunggu saja episode selanjutnya dari sang Sukhoi Su-57 ini.